Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Mufliha Eskom MM selaku dosen mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Saya Ira Joharanisa 5F Manajemen dengan NIM 110121000265. Saya akan menjelaskan tentang keahlian berkomunikasi. Yang pertama, menyimak dalam lingkungan bisnis. Menyimak merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis karena merupakan keahlian berkomunikasi yang paling sering digunakan dalam interaksi manusia. Kebiasaan menyimak yang kurang tepat seringkali mengakibatkan orang gagal dalam mengingat atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti penyimpangan pesan dan evaluasi pesan yang buruk. Hubungan antar persona dipengaruhi secara berlawanan, peluang hilang, waktu berharga pun terbuang. Yang kedua, pentingnya menyimak dalam bisnis. Menyimak mempengaruhi pemahaman atau masalah, ingatan serta perhatian seorang individu dan semangat juang sebuah kelompok. Pengaruh dalam menyimak ini sangat besar terhadap pemikiran, salah satu semangat juang sebuah kelompok. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa dalam menyimak seorang memahami penyampaian visi serta misi yang dianut oleh suatu kelompok tersebut dan ia semangat untuk menyebarkan atau memberikan sesuatu apapun untuk kemajuan kelompoknya. Kemampuan menyimak ini dalam berinteraksi dan bekerja dengan orang lain merupakan bagian yang penting dari keberhasilan dalam bisnis. Belajar menyimak dengan baik akan sangat membantu meningkatkan hubungan dengan orang lain. Bila mengingat kembali pentingnya umpan balik, bekerja dalam kelompok, memberikan tanggapan keberatan dan aspek-aspek komunikasi bisnis lainnya, maka akan diketahui bahwa bagian antar persona dalam menyimak merupakan suatu yang sangat penting. Yang ketiga, sifat proses menyimak. Berdasarkan pengertian yang sangat umum, menyimak didefinisikan sebagai suatu orientasi penerimaan terhadap proses komunikasi. Secara khusus, menyimak merupakan proses yang meliputi hal mendengar, mengikuti, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan yang diucapkan. Pernyataan ini merupakan pandangan dari J.J. Floody. Suatu-satunya langkah adalah menjadi pendengar dengan sifat-sifat khusus di atas yang sebelumnya disebutkan. Dengan menggunakan pendengaran yang baik, maka penyampaian dapat dilakukan dengan tidak adanya gangguan kecuali dengan adanya gangguan-gangguan suara yang bising. Dalam melakukan penyampaian isi, pendengar harus kontraksi kepada apa yang dibicarakan oleh si pembaca. Sebab-sebab penyimak yang efektif. Lebih tertarik terhadap gagasan sendiri, menginginkan hiburan dari si pembicara, namun tidak ada sehingga mencari hiburan untuk menghilangkan kebosanan terhadap apa yang ia simak dari si pembicara. Ketidaksukaan atau suka terhadap wacana yang disampaikan si pembicara menyimak wacana yang ingin kita dengar sehingga tidak adanya kritis dan pengevaluasian apa yang sudah dibicarakan. Gangguan di luar kendali atau yang tidak diinginkan, takut akan kegagalan. Yang kelima, petunjuk penyimak lebih efektif. Langkah pertama, memberikan perhatian yang lebih besar. Perhatian adalah hal memusatkan pikiran pada pembicara dan pesan serta mempertahankan pemusatan tersebut. Pada dasarnya, memberikan perhatian dengan cukup baik dapat menempatkan pemasukan stimulus verbal dan nonverbal dalam daya ingat jangka panjang. Dengan cara pertama, menghindari kecenderungan berangan-angan. Kedua, hindari dengan mengacu gangguan internal dan eksternal, serta menghapus gangguan sesegera mungkin. Ketiga, belajar menyimak di antara gangguan-gangguan yang ada di sekitar. Langkah kedua, mengingatkan kemampuan dalam memahami pembicara adalah dengan memahami pembicara adalah memahami sifat komunikasi yang nonverbal. Unsurnya yaitu paralanguage, bagaimana suatu itu diucapkan, proksemik, penggunaan jarak, artifak, benda fisik, dan lingkungan. Langkah ketiga, meningkatkan terhadap kemampuan dalam memahami simbol verbal atau pesan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas, menggunakan konteks sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman, penjagaan prasangka, mengendalikan kekhawatiran akan kegagalan dan penambahan kosakata. Langkah keempat,
Menyimak untuk menganalisis dan mengevaluasi. Langkah kelima, meningkatkan keahlian dalam menyimak antar persona. Kesimpulannya, menyimak merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis karena merupakan keahlian berkomunikasi yang paling sering digunakan dalam interaksi manusia. Kebiasaan menyimak yang kurang tepat seringkali mengakibatkan orang gagal dalam mengingatkan atau memahami apa yang dikatakan orang lain. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti penyimpangan pesan dan evaluasi pesan yang buruk. Hubungan antar persona dipengaruhi secara berlawanan perulang. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu berkomunikasi lebih banyak digunakan untuk berbicara dalam menyimak. Demikian juga yang terjadi dalam komunikasi bisnis. Dalam aktivitas sehari-hari, para pelaku bisnis dalam aktivitasnya sehari-hari, para pelaku bisnis banyak menggunakan waktunya untuk menyimak daripada berbicara. Secara garis besar, komunikasi lisan oral communication terdiri dari dua aspek, yaitu berbicara dan menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.